Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Khatibul Ma'had Bapak Kiai Haji Ainul Yakin, yang sama-sama kita hormati manggilnya Gus Wahyu nggih. Nun ngapunten. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, para wali santri yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya secara pribadi merasa tersanjung bisa hadir di majelis yang mulia ini, ketemu dengan para kiai, ketemu dengan para wali santri. Meskipun saya tidak ada hubungan secara langsung dengan Hamalatul Quran, tetapi saya memang pernah ketemu sama Mbah Yakin ini jauh lama banget saat itu. Saya juga bukan alumni MQ Madrasatul Quran, karena saya alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Jogja. Tapi saya punya hubungan secara khusus dengan Hamalatul Quran ini karena beliau selalu mengirimkan santrinya ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan pasca hufat. Udah berapa periode itu, dari sejak periode kedua atau ketiga saya lupa itu, terus sampai periode ke-24, sehingga alumni dari Baitul Quran, kebetulan saya termasuk penggagas, salah satu penggagas dari 3 orang, saya Dr. Ali Nudin sama Dr. Mukhlis Hanafi, dan kebetulan juga ketiga-tiganya alumni Sunan Pandanaran, jadi gitu. Jadi saya makanya hadirnya saya di sini ini satu penghormatan yang luar biasa. Kalau seandainya saya ini penceramah ya wajar. Kalau seandainya saya ini alumni ya wajar. Kalau seandainya saya ini bagian dari Hamalatul Quran ya wajar. Tapi sesungguhnya tidak semuanya. Tidak semuanya, malah suruh mau itu gimana begini nih. Bapak dan Ibu, tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Gus Wahyu pada Bapak dan Ibu. Saya mungkin hanya melengkapi saja. Jadi ada kisah begini. Sebelumnya saya sampaikan. Ada satu hadis begini. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Illa alim au muta'allim au ma wallahuma. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini dilaknat, kata Rasulullah. Bahkan seisinya, seluruh isi dunia ini terlaknat semuanya. Artinya apa? Kalau motivasi untuk dunia berarti kita bercita-cita untuk sesuatu yang nanti dilaknat oleh Allah. Illal alim, kecuali orang alim, orang yang mengajar, au muta'allim, atau orang yang mau belajar, au mawallahuma, atau orang yang memang mendukung kegiatan belajar mengajar itu. Jadi Bapak dan Ibu, saya kira kita harus mengambil peran dari ketiga ini. Karena itu ketika putra Bapak Ibu bisa mengenyam pendidikan di pesantren Hamalatul Quran ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena enggak gampang. Ada orang tuanya mau, anaknya enggak mau. Ada kebalikannya, anaknya mau, orang tuanya enggak karep.
Orang tuanya mau, anaknya mau, pesantrennya nggak nerima. Jadi ada banyak faktor. Jadi ketika putra bapak ibu kesini ini pasti tiga-tiganya ada. Bapaknya mau, orang tuanya mau, anaknya mau, pesantrennya mau nerima lah gitu. Kalau begitu tinggal bapak ibu kemudian melanjutkan. Saya teringat pesan Allah kepada kepada ibunya Nabi Musa. Saat itu kebingungan. Ini masih bayi, sudah mau diancam, mau dibunuh, mau digendong ya nanti tambah celaka. Akhirnya apa? Itu anakmu lapo mau gendong terus. Anikti fihi fit tabut faqdihi fil yammi falaqil yam bisah ya'khudhu aduwwan li aduwillah wa laqad 'alayka mahabbatan minni wa tusna 'alaini. Allah ngomong kepada ibunya Nabi Musa yang masih bayi, anakmu itu jangan digendong terus ngono. Anikti fihi fit tabut faqdihi fil yammi. Itu kalau bahasa letterleknya uncalno awakmu iku, uncalno anakmu iku nang laut. Campakkan anakmu itu di laut, jangan dikeloni terus begitu. Itu bahasa-bahasa kasarnya, padahal nggak mungkin toh, nggak mungkin ibunya punya anak terus buang begitu kan nggak mungkin. Pasti ditaruh di tabut di tempat kota, diselimuti dan sebagainya. Tapi bahasa Al-Quran begitu, Anda ketifi fit tabut, fakti fil yammi. Apa artinya? Bapak dan ibu, kalau sudah memantapkan anaknya itu masuk ke dalam pesantren, maka tugas bapak ibu itu hanya untuk memujadah dan mendoakan. Nggak usah nanya, nak kamu di sana, nggak usah begitu. Nak kamu di sana makan apa? Kamu diajar apa? Nggak usah begitu. Kalau sudah pasrah, ar-ridha bisyai', ridha bima yatawalladu minhu. Kalau kita setuju dengan apa yang ada di sini, maka setuju dengan konsekuensi di balik itu. Bapak ibu tinggal doain, tinggal doakan. Yakinkan pada bapak ibu bahwa Kiai Ainul Yakin akan memberikan yang terbaik kepada putra-putri ibu. Kadang memang tua itu rewel. Dikit-dikit ono sunatan, jaluk disusul mulai. Ono nikahan disusul mulai. Ono disusul mulai. Kalau saya juga ekstrim, tidak ada libur dan nggak boleh dijemput kecuali orang tuanya meninggal. Kemudian tidak ada acara apapun, pokoknya kalau orang tua meninggal itu pun kalau orang tuanya meninggal nututi nggak diizinkan. Percuma mulai orang tuanya meninggal, just didoain aja. Jadi memang bahasa Al-Quran itu cukup filosofis karena memang kenapa? Karena hanya pesantren yang bisa mendidik dengan 3 kriteria yang itu merupakan anugerah. Maksudnya ini tugas kerasulan. Rasul ini kan tugasnya berat, dan Rasul sebagai sosok beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Beliau sudah tidak ada. Tapi kemudian dilanjutkan para sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai munculnya Ustadz Yakin kemudian terfikir untuk membuat Hamalatul Quran ini. Nah tentu saja bapak dan ibu, putra putri bapak ibu akan dididik untuk melanjutkan para rasul itu, nggak dididik untuk jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha nggak butuh santri, nggak butuh pesantren. Pokoknya kerja keras, kemudian nasibnya api, jadi pengusaha. Rono nyandung duit, sudah sugih-sugih gitu. Tapi untuk menjadi orang yang ilmuwan, ahli agama, itu butuh satu program. Makanya ini pendidikan by design. Kalau zaman dahulu mungkin kekuatannya semata-mata kepada riyadhahnya. Loh di sini ini udah riyadhah dan juga didesain sedemikian rupa anak itu kemudian bisa melanjutkan misi kerasulan itu. Apa misi kerasulan itu? Kalau kita merujuk ke Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Al-Quran mengajarkan ini sungguh benar-benar sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman.
Apa bentuk anugerah? Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul. Yang rasul itu dari jenis kalian sendiri. Nah, kenapa disebut anugerah? Hadirnya rasul dan tentu saja orang-orang setelah Rasulullah yang kemudian melanjutkan misi kerasulannya itu. Karena di sanalah dia akan melanjutkan misi kerasulan, yaitu yatlu alaihim ayati. Yang pertama adalah tilawah. Tilawah. Yatlu alaihim ini ditafsir oleh para ulama, yaitu membacakan ayat. Jadi ayat dibacakan. Loh, kalau ayat ini kemudian tidak ada yang melanjutkan, mati. Dan ini hanya ada di pesantren. Kita tidak akan bisa menemukan pendidikan di luar pesantren untuk meneruskan program tilawah tadi itu. Yatlu alaihim tadi itu. Di perguruan tinggi itu kalau bukan di backup oleh alumni pesantren, tidak ada apa-apanya. Ini pernah kejadian di UIN, Pak, di UIN. UIN ini kan sudah, kalau nggak bisa ngaji di perguruan tinggi umum itu masih wajar. Ini di UIN. Ketika ujian Al-Quran kena Hamim Ain Sin Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hama asaqon. Ya Allah, itu sudah semester 5, coba. Semester 5 UIN. Ini kan udah potret perguruan tinggi kayak begini, kalau tidak di backup oleh alumni-alumni pesantren yang kuat, maka pasti tidak akan bisa melanjutkan proses tilawah tadi itu. Di samping itu, proses tilawah ini juga mengajarkan ngaji dengan benar, baik dan benar. Makanya Rasulullah itu mengajarkan tilawah tadi kepada para sahabatnya, talaqi syafahi saat itu, sehingga mereka dengan membaca dengan baik dan benar. Dalam sebuah riwayat itu, Rasulullah kalau baca itu benar-benar cetha. Cetha itu jelas sekali antara huruf per huruf. Itu kalau dalam tajwid namanya i'tau kulli dzi haqqin haqqo. Makanya di tradisi Jawa, terutama sekali di Jawa Timur atau Jawa Tengah, itu jelas tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena memang lesan kita tidak seperti mereka. Nanti dengan berjalannya waktu akan kemudian. Nah, proses tilawah ini baru akan bisa dilakukan secara serius kalau anak itu ada di pesantren. Makanya bersyukurlah Bapak dan Ibu kalau putra Bapak dan Ibu bagian dari pesantren ini, karena akan melanjutkan misi kerasulan yang namanya tilawah. Yang kedua yaitu proses tazkiyah atau ta'lim. Bisa ta'lim dulu, kalau di Ali Imran tazkiyah dulu baru ta'lim. Kalau di Al-Baqarah ta'lim dulu baru tazkiyah. Karena memang di Al-Baqarah itu kaitannya dengan doanya Nabi Ibrahim, dan saat itu Nabi Ibrahim masih banyak yang penyembah berhala. Berangkat dari ta'lim, mereka kemudian punya kesadaran. Setelah kesadaran maka hatinya dibersihkan dari kesyirikan. Nah, jadi gitu. Tetapi kalau di surah Ali Imran, karena ini kaitan dengan Rasulullah, itu tazkiyahnya dulu. Dengan bersihnya hati, maka proses ta'lim itu akan bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, tidak akan kita temukan yang seperti ini kecuali di pesantren, apalagi di Hamal Quran ini. Ini terkenal riyadhahnya. Ya, saya juga mengenal Hamal Quran ini terkenal riyadhahnya. Ya tahajudnya, ya duhanya, ya baca Al-Qur'annya, ini semuanya bagian dari tazkiyah, yaitu membersihkan hati. Ini dua ayat ini yang berbanding berbalik, meskipun tilawah pertama yatlu alim ayatih, tilawah itu tetap pada posisi yang pertama, karena ini adalah satu kelanjutan terus menerus yang dilakukan. Makanya seperti haki ini, dan saya kira dan mudah-mudahan perkiraan saya ini benar, saya kira pesantren-pesantren yang lain harusnya juga bisa mempersiapkan seorang muallim tapi juga bisa baca Al-Quran. Oh, sekarang di TV ini banyak, Pak, bisa ngajar tapi tidak bisa baca Al-Quran, atau paling tidak bisa baca tapi Al-Qurannya nggak benar. Nah, haki ini telah berupaya bagaimana
alumni Haki dicetak. Bukan saja dia bisa tilawah, tapi dia juga bisa muallim, yaitu mengajarkan ilmu. Makanya proses ta'lim itu juga didapatkan di pesantren, yaitu transfer ilmu dari tidak tahu menjadi tahu. Dan Hamalatul Quran yang awalnya adalah pesantren Al-Quran murni, begitu banyak gitu ya. Pesantren Al-Quran murni setahu saya, pesantren Al-Quran murni, tapi sekarang merambah. Wah, ini merambah kepada wilayah-wilayah ilmu. Dan memang ini seharusnya seperti begitu, supaya ada perimbangan. Kenapa? Karena memang ketika Al-Quran ini yang dikhawatirkan, yang pernah dikhawatirkan oleh Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Dalam salah satu pernyataannya itu, saiki Quran akeh diapal karo wong-wong sing ora ngerti agama. Saya tidak tahu konteksnya ini, pokoknya pernyataannya seperti begini. Maksudnya begini, orang kalau hafal Quran dalam pemahaman saya, dalam pikiran saya untuk menerjemahkan pernyataan Mbah Maimun ini, orang itu kalau hafal Al-Quran mestinya ahli agama. Tapi tidak semua ahli agama harus hafal Quran. Kecuali saya berikan komentar karena tidak mungkin saya konfirmasi kepada beliau. Tapi ada orang yang memang bukan ahli agama tapi ahli ilmu. Ahli ilmu. Mungkin dihafal Quran tapi dia seorang saintis. Maka dua hal ini bisa dipertemukan. Bagi orang ahli agama, maka kemampuan untuk hafal Al-Quran itu untuk menerjemahkan Al-Quran, untuk membedah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi hudan, benar-benar menjadi tibyan dan likulli syai'. Dia bisa memberikan penjelasan dan bisa menjadi petunjuk. Ini kalau tidak dijelaskan, kata Sayyidina Ali, Al-Quran tidak bisa bicara sendiri. Dia tidak bisa sendiri. Wong dia itu sebuah dokumen abadi begitu. Yang bisa bicara adalah rijalul Quran. Haki melalui Kiai Ainul Yakin ini ingin mencetak rijal-rijal itu. Karena itu sebagai satu kelanjutan terhadap program ini, tentu saja harus dilakukan dengan keseriusan. Serius kiainya ngurus, serius orang tuanya memberikan perhatian, doain, serius anaknya untuk menjalani program, serius program itu kemudian dilakukan. Kenapa? Karena memang hanya begini, bijiddin la bijaddin kullu majdin fahal jaddu bila jiddin bimajdin. Hanya dengan kesungguhan. La bijaddin bukan karena keturunan. Saya tahu, saya bayangin ini kata teman-temannya dulu bagian masak itu. Artinya kalau bagian masak dari keturunan tidak ada. Kalau bagian masak, tapi siapa yang akan menyangkal sekarang bayangin dengan kebesaran Hamalatul Quran ini? Yaitu karena kesungguhan tadi itu. Kesungguhan dari bidang jasmaniyah, kesungguhan dari bidang rohaniyah. La bijaddin bukan karena keturunan. Bimajidin satu kemuliaan peristiwa pasti akan bisa diperoleh. Fahal jaddu bila jiddin bimajidin. Apakah seseorang hanya mengandalkan keturunan bila jiddin tapi tidak dibarengi dengan kesungguhan? Fahal jaddu bila jiddin bimajidin. Apakah dia mendapat kemuliaan? Tentu saja tidak. Maka disinilah upaya tazkiyah dan ta'lim ini diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh pesantren Hamalatul Quran ini. Jadi artinya apa? Ketika nanti diharapkan dia keluar, saya senang dengan menyebarnya Hamalatul Quran. Itu yang paling saya senangi, karena dengan semakin banyaknya alumni ini berarti semakin banyak Islam yang ala ahli sunnah wal jamaah.
Ini penting saya tegaskan karena hidup saya di kota. Mungkin Gus Wahyu juga begitu. Ada di kota itu benturan ideologi ini semakin kuat sekarang. Kelompok Salafi Wahabi ini saya terang-terangan aja. Kelompok Salafi Wahabi itu memang semakin merangsek dan sudah masuk pada wilayah Al-Quran. Kalau dulu tidak. Kalau sekarang begitu. Makanya kenapa tadi diresmikan alumni ya, ikatan alumni, karena ikatan alumni penting, bukan semata untuk apa, untuk menjaga tradisi yang sudah dibangun oleh pesantren ini tetap dijaga. Ini karena secara turun menurun itu, bapak dan ibu turut serta untuk bisa mengawal ini, gitu. Turut serta untuk bisa mengawal ini, bagaimana sekeluar dari haki ini yang sudah mendapatkan proses ta'lim, tazkiyah, tilawah, tazkiyah dan ta'lim ini tetap dalam koridor ahli sunnah wal jamaah untuk melanjutkan, ya gampangannya melanjutkan upaya dari Hadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena itu Al-Quran ini memang harus disebarkan. Tapi tentu saja dia butuh orang-orang tertentu. Apa yang kemudian masuk di kalangan Hamalatul Quran ini saya mengkategorikan sebagai kelompok-kelompok manusia-manusia kepala yang memang dipersiapkan untuk bisa bicara atas nama Al-Quran. Sekarang ini di medsos itu ada orang bicara atas nama Al-Quran tapi tidak jelas background Al-Qurannya. Lah, Hamalatul Quran ini saya kira punya komitmen untuk itu. Bagaimana mempersiapkan alumni itu dia bicara atas nama Al-Quran tapi dia sendiri punya background Al-Quran yang memang tertata sejak awal. Makanya program-program yang telah ditetapkan, memang ada program yang sinergis, ada yang program yang pecah-pecah. Misalnya saya tidak tahu persis ya tentang program, tapi yang saya tahu di sini ada hafal Qur'annya, di sini ada bacaan kitabnya, di sini bahkan ada bahasa Inggris. Saya akan tukar pengalaman saja, tukar pengalaman, dan barangkali ini bisa menjadi inspirasi. Suatu saat awal ketika pertama sekali mondok, saya sowan ketemu Al-Maghfirlah Kiai Ahmad Marzuki, pengasuh pesantren Langitan. Kebetulan saya keluarga dzurriyyah dari Langitan. Saya ponakan lah sama beliau. Saya ditanya begini, kamu mondok di mana? Saya di Beras, dari SD kan, dari SD bisa mondok itu kan udah gagah Pak. Dari SD Teles kok tahu-tahu mondok itu kan gagah nih. Jadi ketika ditanya itu, kamu mondok di mana? Tambah Beras. Waduh. Karena saya tidak bisa memetakan mana pondok itu. Tentu saja pasti beda antara pondok Beras dan Jombang secara keseluruhan dengan pesantren Langitan. Kategori saya pesantren Jombang dan sekitarnya itu yang besar ya, Darul Ulum, terus Tebu Ireng, Tambak Beras, Denanyar, itu kategorinya adalah kategori yang saya lakukan pesantren yang berbasis sekolah. Saya presentasikan dalam seminar nasional. Kalau seperti di Langitan, itu kategori saya adalah pesantren yang berbasis kitab. Nah, ketika ditanya, pertanyaannya langsung, kamu di sana diajar, sekolahnya apa? Sanawiyah. Pikiran saya Sanawiyah itu sama aja, mau di Tambak Beras mau di Langitan sama aja. Oke gitu ya. Sanawiyah, kaget, lulus SD bisa masuk Sanawiyah. Padahal Bapak kalau yang kenal pesantren pasti tahu lah, Sanawiyah yang di Langitan dan Sanawiyah di Tambak Beras atau di Tebu pasti berbeda. Akhirnya pertanyaannya apa? Diajar nahwu. Nggih wonten nahwune. Nahwune napa? Nahwul wadih. Bagi orang anak SD ngomong nahwul wadih, wah ini sudah top dulu. Nahwul wadih jilid piro? Jilid setunggal. Apa kata beliau? Jilid siji. Ada jilid siji nang kene kelas 3 SD. Wah innalillahi dok kene kelas 3 MI. Masya Allah. Saya bersumpah 3 tahun tidak akan nginjak Langitan. Saya bersumpah kalau tidak bisa menaklukkan Langitan, saya tidak akan nginjak Langitan. Itu setiap kali Idul Fitri kan berkunjung.
berkunjung, nggak betah sehari itu pulang lagi, panas gara-gara omongan tadi. Tapi gara-gara omongan itu menjadi pemicu. Akhirnya saya kejar, Pak. Saya akan tunjukkan bahwa sesungguhnya menjadi pesantren dimanapun sama. Yang penting bagaimana kualitas SDM-nya. Sak bagus-bagusnya sebuah sistem, kalau tidak ada bijitin, la bijatin, kullu majidin, manjat wajata, kalau gak ada kesukaan tidak akan bisa. Akhirnya terus saya kejar. Ya alhamdulillah, karena saking gara-gara dipecut kayak tadi itu, kelas 2 sanawiyah saya dapat ranking, kelas 1 aliyah itu menang lomba baca kitab di semua unit di Tambak Beras itu. Jadi padahal aliyahnya negeri bisa mengalahkan mu'alimin dan sebagainya. Loh, kenapa ini saya ceritakan bahwa masih ada satu anggapan. Ketika saat itu misalnya lulus dari aliyah, lulus aliyah Tambak Beras, saya kemudian mau menghafal, dihalangi. Lapo ada ngapal, sopo sing ngongkon, ibumu sing ngongkon, orang usah ngapal susah. Engkau umur muntek. Ini yang ngomong begini bukan sembarang loh. Yai Najib Abdul Wahab, pengasuh utama Tambak Beras saat itu. Al-Maghfur lagi Yai Najib Abdul Wahab. Siapa sih ngongkon? Ora usah ngapal. Engkau umur muntek, dia ngapal. Saya benar bingung. Ini Pak Kiai ini nggak setuju saya ngapal bener atau nguji loh kan itu, Pak. Kan sulit. Tapi tetap kekeh saya dorong. Lah yang satu ini juga kiai-kiai utama, Al-Maghfurlah Kiai Fatih Abdurrahim, tempat di mana saya tinggal di sana. Kamu nanti kalau ngapal, nanti umur kamu habis terus gak bisa sekolah. Wah, akhirnya seperti begitu. Gara-gara pecutan seperti begitu, saya akan tunjukkan. Saya bilang saja, saya juga gak tahu kepada Kiai Fatih, Pak Kiai, pokoknya setahun ini saya menghafal, tahun berikutnya saya kuliah. Padahal tidak tahu ngapal itu susah atau enggak tahu, enggak ada sistem, enggak ada habituasi seperti yang dilakukan. Tapi karena semangat tadi itu, ya lumayan lah, enggak lama-lama banget, 6 bulan selesai. Tapi 6 bulan selesai itu benar-benar mungkin, Pak, saya dulu. Jadi hafal dan benar-benar mungkin, dan langsung diuji 30 juz sekali duduk. Nah, itu nanti ke apa itu? Ke langitan beda lagi. Dulu di Tambak Beras itu pernah kedatangan seorang hafid mungkin bagus bacanya, akhirnya disuruh ngimami taraweh. Jadi ceritanya begitu. Di langitan. Jadi di langitan dia ini hafid terus suruh ngimami taraweh. Dilala si hafid tadi itu tidak bisa baca kitab. Jadi komentarnya miring. Apal Quran tapi gak bisa baca kitab. Gitu. Saya kemudian di Pandanaran. Saya mondok di Pandanaran. Di Pandanaran ini kebetulan ada santri-santri yang alumni Lirboyo, alumni Poso, alumni Sarang, itu mondok di pesantren Pandanaran. Dilala Al-Qur'annya itu gak lancar, Pak. Apa tanggapannya? Ya kitabnya sih bagus, tapi Al-Qurannya lancar. Nanti di Tambak Beras juga begitu, kenanya di sekolah. Atas dasar inilah kemudian saya ingin buktikan bahwa tiga-tiganya itu bisa dalam satu orang. Tiga-tiganya tadi itu sesungguhnya bisa diwujudkan dalam satu orang. Makanya saya pompa, Al-Qurannya tetap mungkin, baca kitab bagus, dan sekolahnya selesai. Dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan itu. Saya sampai doktor, dan doktornya dokter tafsir. Saya anggota tim tafsir tematik kementerian agama, tim tafsir wajiz, dan sekarang tim tafsir moderasi beragama. Kemarin saya ngisi di Winsa, diminta untuk mengisi integrasi Islam dan sains. Dan ini tentu saja maksudnya tahadus bin imah ya. Saya ingin memberikan motivasi bahwa sesungguhnya itu tidak mustahil untuk diwujudkan satu anak. Tetapi ini tentu saja tidak bisa jumlah yang besar. Makanya bahasa Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Ta'ifatun minal firqah, memang kelompok kecil. Yang bisa seperti begini ini memang tidak besar. Maka ada target 1, target 2, target 3. Target yang paling tinggi adalah bagaimana anak itu kemudian didorong
akidahnya aswaja, fikirannya fikiran doktor, dan Qur'annya juga lancar, baca kitab. Dan ini saya kira semuanya bisa diwujudkan. Jadi dalam bahasa kaidahnya kaidah yang saya pegang, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Ketika ini tidak bisa dicapai semuanya, bukan berarti ditinggal semuanya. Makanya kemudian bisa dipilih siapa orang-orang yang bisa dibina untuk tiga-tiganya itu bisa. Ini kenapa? Karena ini akan bawa. Dia bisa masuk pesantren juga bisa masuk di perguruan tinggi juga bisa di masyarakat juga bisa. Semuanya. Kenapa? Karena kita membutuhkan kader-kader yang seperti begini. Tapi semuanya adalah ala akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Saya sering tetap akan menyuarakan seperti begini. Kenapa? Karena sekarang harus ter-teran, Pak. Di pesantren saya itu saya kasih logo Nahdlatul Ulama. Jadi gitu, ya logo NU, gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya jelas itu. Nanti mestinya di sini ini gambar gede Nahdlatul Ulama. Ada gambarnya enggak? Oh, di depan harus dikasih supaya jelas bahwa ini pesantren NU. Tapi kalau Jawa Timur sih gampang. Kalau Jawa Timur memang identifikasinya, ya pesantren NU itu banyak kalau di Jawa Timur. Kalau di Jakarta, di Bandung, di Bogor itu jelas. Tuh, logo orang masuk langsung lihat, oh NU, ada Mbah Hasyim, selesai. Jadi nggak usah tanya. Saya ini termasuk agak sedikit ekstrim. Saya nggak mau santri yang masuk itu bukan NU. Ini terus terang saya sampaikan Bapak. Mungkin nggak tahu kalau Ustaz yakin. Pikiran saya begini. Saya tidak mau kemudian mendidik anak itu ternyata dia anak macan ketika gede cakar. Loh, ini pernah kejadian, Pak. Ini pernah kejadian. Dan saya insya Allah lah, saya yakin bapak-bapak yang hadir ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini pernah kejadian begini. Di Anuqayyah, pesantren Anuqayyah Gulu-Gulu. Kiainya kira-kira yang pingnya Tahatus bin Ni'mah. Pak Kiai alhamdulillah alumni Anuqayyah ini ada diterima mendapatkan beasiswa di Jakarta. Saya tanya perguruan tingginya apa? Dia sebutkan perguruan tinggi. Saya dengar perguruan tingginya saja, wah ini alamat Wahabi. Akhirnya apa? Saya penasaran. Pak Kiai ada brosurnya, ditunjukkan brosurnya. Saya baca nama-namanya, nama-nama dosennya. Saya tahu orang Jakarta. Waduh, dokter-dokter ini jelas ini. Benar, Pak. Hanya butuh waktu 1 tahun untuk merusak pikiran dia yang 6 tahun yang dididik di Anuqayyah habis. Pak Kiainya disalah-salahin, gurunya disalah-salahin, Pak. Kalau saya harus benturan dengan orang yang tidak ada gen secara keilmuan dengan saya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian yang nyakar itu adalah santrinya sendiri, Masya Allah. Yang nyatek ternyata muridnya sendiri, wah nggak kebayang saya. Sakitnya di sini, dah sakitnya tuh sangat mendalam. Jadi makanya saya terus terang itu. Makanya kenapa saya pampangkan ini loh, saya itu NU. Saya adalah Mbah Hasyim misalnya. Jadi, memang sekarang harus seperti begitu. Ini bukan berarti bahwa sektarian tidak begini. Bukan sektarian, karena persoalannya tradisi yang sudah dibangun oleh mbah-mbah kita itu diporak-porandakan. Makanya sampai tuduhannya seperti begitu. Bid'ah, khurafat, sapakan takfiri. Wah, itu bahaya banget. Makanya Bapak dan Ibu, saya kira Bapak dan Ibu perlu memberikan bimbingan juga. Di samping hamalatul Quran itu memberikan bimbingan baik secara tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Tazkiyah ini makanya mereka ini anti tasawuf, supaya untuk menghilangkan istilah itu menggunakan tazkiyatun nufus, padahal isinya tasawuf. Jadi banyak dibohongi kita ini. Jadi mudah-mudahan dengan segala macam upaya. Ya mudah-mudahan saya kalau ditanya sama orang cita-citanya ingin seperti apa santri, ya saya bilang aja maksimalnya ya kayak saya lah. Cuma gitu. Saya contoh kita aja. Nanti minimalnya seperti apa ya maksimalnya saya. Ya sekolahnya selesai, Al-Qur'annya tetap lancar, baca kitabnya juga bisa. Nah, dan ini tidak mustahil. Dan mudah-mudahan alumni Hamalatul Quran ada yang bisa seperti begini.
Karena ini kelanjutan sebuah estafeta, ini harus terus berjalan. Dan Hamalatul Quran sudah memberikan sebuah sistem yang itu bisa mendukung. Nanti bapak lah yang akan mengarahkan anak-anak itu. Saya juga ada kemarin pas 3 tahun yang lalu berkesempatan diundang ke Amerika selama 6 bulan. Itu keliling bukan satu tempat, 6 bulan, 2 bulan. Tidak satu tempat, itu keliling di 20 negara bagian. Saya selama di sana itu mikirnya begini, ya Allah, bahasa Inggris gak bisa, duit gak ada, duit gak punya, bahasa Inggris gak bisa keliling Amerika sampai 20 negara bagian. Cuma kelemahannya adalah kita hanya bisa dengar tapi nggak cakap untuk berbicara. Ketika ada diskusi saat itu ada di Texas itu, setiap subuh itu ada diskusi ilmu. Ya tentu saja bahasanya bahasa Inggris, saya cuma dengerin saja, nggak bisa ngasih komentar. Suatu saat ketika di Atlanta mau disuruh ngisi, bingung. Dia komentarnya Arab, saya bahasa Arab, Pak, saya bahasa Arab aja Pak ya. Nanti kalau saya nggak bisa, nanti saya tanya Bapak, nanti Bapak membahasa Inggris kan. Dia nggak berani. Karena itu upaya ini yang dilakukan oleh Hamalatul Quran, sehingga saya terbayang dalam benak saya, nanti suatu saat akan muncul orang yang hafidul Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan, kan itu. Jadi hafid Quran yang mungkin baca kitabnya mantap tapi bahasanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, yang penting bisa baca kitab. Loh gitu, dua hal yang berbeda ini. Kalau soal bisa bahasa Arab itu TKI pinter, TKW bilang lebih hebat itu, cacus, tapi nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab. Nah sekarang ini orang salah di dalam memahami ini. Dipikir kalau sudah bisa bahasa Arab bisa baca kitab. Loh enggak begitu. Anak saya ada di Mesir enggak pernah belajar bahasa Arab tapi bisa baca kitab. Ya dalam waktu setengah 1-2 bulan 3 bulan sudah cacus sudah biasa. Jadi kalau soal ngomong TKW pinter, tapi untuk baca kitab itu harus by system, by design. Makanya saya kira inilah yang dilakukan oleh Hamalatul Quran. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi kader-kader yang memang bisa dibanggakan, yang terus melanjutkan perjuangan para ulama, para kiai, Hadratul Syekh Mbah Hashim Asy'ari dan juga semua ulama-ulama Nahdliyin ala ahli sunnah wal jamaah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin itu, mohon maaf kalau hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya terlalu lama ya mudah-mudahan saya mohon maaf. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.